Saya ingin membuat pemahaman di awal dulu kepada teman-teman, kepada kita semua ya Bapak Ibu ya. Ini contoh proses submit artikel sampai di accept. Itu seperti ini gambarnya. Jadi sebelah kiri author, author itu penulis ya. Start mulai setelah papernya jadi, kan dia mau submit paper kan. Nah, submit paper ke sebuah jurnal. Ke sebuah jurnal namanya apa dipilih, setelah dipilih dia submit. Nanti yang di sana menerima namanya editor. Nah, editor ini akan mengecek apakah paper yang disubmit itu sudah memenuhi basic requirement-nya enggak. Misalnya IMRAT-nya sudah sesuai, menulisnya dengan Mendeley. Nah, itu basic requirement. Penulisan tabel dan penulisan gambar feature-nya sudah mengikuti pedoman yang diinginkan oleh si jurnal itu apa tidak. Kalau tidak, no, langsung reject. Reject itu langsung ditolak, nanti diberitahu di emailnya, di reject. Nah kalau yes, masih ada langkah berikutnya. Kalau misalnya basic requirement-nya memenuhi sesuai dengan author guidance, petunjuk yang harus dilakukan formatnya ya, format artikelnya itu, nanti baru editor akan mengassign reviewers. Reviewer itu orang yang ditugasi untuk mereview artikel Bapak Ibu yang dikirim ke jurnal tersebut. Jadi ada editor yang akan mengecek kualitas paper dari sisi requirement minimal, yaitu formatnya sesuai IMRAT apa tidak, sudah menggunakan huruf yang sesuai enggak, kolomnya sesuai enggak, menggunakan Mendeley apa tidak. Nah ini lalu kalau oke, yes, berarti akan di-assign reviewer siapa aja sesuai bidang tersebut. Jadi nanti disesuaikan dengan topiknya. Nanti masuk ke reviewernya, nanti reviewer tidak tahu yang nulis siapa karena penulisnya dihilangin namanya. Jadi paper itu masuk ke reviewer tidak tahu siapa ini yang nulis. Dia akan review ya sesuai dengan kode etik review atau tugas review ya. Dari mulai judul, abstrak, sampai kesimpulan itu direview sama dia. Lalu dia akan memberikan rekomendasi. Rekomendasinya di sini akan dikirim ke editor lagi. Maka editor mengkolek rekomendasi dari para reviewer kan. Nah, kemudian diputuskan. Hasil keputusannya juga begitu. Apakah di reject, ditolak, ataukah di receive, di accept, tapi dengan apa? Dengan revisi, misalnya ini, diterima tapi ada revisi dulu. Berarti revision required. Dikirim lagi ke author. Minta direvisi. Nanti dikasih tahu direvisinya yang mana, yang mana, yang mana. Atau di accept langsung diterima. Nanti kalau sudah direvisi, dikirim lagi, bisa revisi lagi, dikirim lagi ke reviewer lagi. Hasil revisinya. Nanti bisa lagi, berkali-kali revisi bisa terjadi. Revisi bisa minor, bisa mayor ya. Nah nanti kalau sudah accept diterima, tinggal nunggu antrian terbitnya edisi yang mana tanggal berapa. Itu kurang lebih gambar gampangannya dari mulai author itu harus submit paper kemana, ke jurnal apa, kemudian nanti editor akan mengecek kesesuaian, kalau sesuai akan dikirim ke reviewer, reviewer akan mereview dan memberi rekomendasi, hasil rekomendasi bisa nanti tetap mereject juga, atau tetap bisa minta revisi, tolong direvisi bagian yang ini, yang itu, ke author lagi, dikirim lagi, nanti baru diputuskan untuk di-accept. Bisa saja direvisi berkali-kali tidak di-accept juga, bisa juga ya. Nah, seperti itu yang Bapak Ibu perlu ketahui secara umum seperti ini. Di jurnal manapun harusnya seperti ini yang dilakukan. Kadang-kadang ada jurnal yang karena dia butuh paper ya, misalnya ya. Oh, terima aja dulu lah. Yang memperbaiki nanti gampang belakangan atau diterbitkan apa adanya. Tapi minimal formatnya itu harus mengikuti. Konten sama format kan beda. Konten itu isi toh. Nah, isi kan nanti reviewer ini. Tapi kalau format, yang penting editor menerima format yang sudah sesuai basic requirement-nya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Itu untuk kerja dari 3 pihak, author, penulis, editor, dan reviewer. Para reviewer yang di luar jurnal itu. Biasanya kan kalau editor kan memang kerjanya di situ ya.
Kalau reviewer kan yang ditunjuk oleh editor sesuai keahlian di bidangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, oleh karena itu kita harus milih. Kita ini mau submit paper ke jurnal apa? Kita papernya bahasa Indonesia mau submitnya ke jurnal Sinta. Sinta punya pemerintah kita, pemerintah Indonesia yang akreditasi Dikti kan. Nah, atau kita mau bahasa Inggris kirimnya ke jurnal internasional. Nah, itu silahkan sesuai masing-masing. Enggak apa-apa. Bapak Ibu bisa pilih yang manapun boleh kok ya.